Perkenalkan, nama saya Titin Ismail. Saya mahasiswa keperawatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Jadi saya di sini akan menjelaskan siklus manajemen bencana. Yang pertama, pengertian manajemen bencana. Manajemen bencana adalah proses aktif berkesinambungan dan terpadu untuk meningkatkan kualitas beberapa langkah yang berkaitan dengan pemantauan dan analisis bencana dan pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, tanggap darurat, rehabilitasi, dan pasca bencana. Manajemen bencana memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi atau menahan kerugian akibat bencana. Yang kedua, menjamin terselenggaranya bantuan yang cepat dan memadai kepada korban bencana. Dan ketiga, mencapai pemulihan yang cepat dan efisien. Siklus penanggulangan bencana. Yang pertama, tahap pencegahan dan mitigasi. Urutan siklus manajemen bencana yang pertama yaitu tahap pencegahan dan mitigasi. Bencana yang dilakukan untuk mengurangi dan mengatasi risiko bencana. Sejumlah upaya yang dilakukan dapat berupa pembaruan dan modifikasi lingkungan fisik atau kesadaran serta penguatan kemampuan menghadapi teror bencana. Yang kedua, tahap kesiapsiagaan. Tahap kesiapsiagaan dilakukan pada saat terjadi bencana. Pada urutan siklus manajemen bencana ini, alam menunjukkan tanda-tanda atau signal pada bencana akan segera terjadi. Oleh karena itu, pada level ini seluruh komponen terutama warga harus siap dan selalu siaga menghadapi bencana. Pada tahap ini terjadi proses respons yang dikenal dengan istilah rencana kontingensi. Kontingensi ini adalah suatu kondisi atau situasi yang diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat tetapi mungkin tidak terjadi. Aktivitas tingkat kesiapsiagaan umumnya meliputi yang pertama, mengembangkan rencana untuk meningkatkan mekanisme kewaspadaan, pemeliharaan inventaris, dan pelatihan personil. Yang kedua, menyusun beberapa rencana pencarian dan penyelamatan. Tahap tanggap darurat. Urutan siklus manajemen bencana selanjutnya yaitu tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat dilakukan ketika peristiwa bencana terjadi. Kegiatan tahap tanggap darurat yang umumnya berlaku untuk semua jenis bencana meliputi yang pertama, selamatkan diri Anda dan orang-orang terdekat Anda. Yang kedua itu jangan panik. Yang ketiga, untuk menyelamatkan seseorang Anda harus aman. Yang keempat, lari atau menjauh dari pusat bencana, tidak perlu membawa barang. Yang kelima, waspadai beberapa hal yang bisa menyakitimu. Yang keempat, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap rehabilitasi dan rekonstruksi kembali biasanya dilakukan setelah bencana. Kegiatan utama pada urutan siklus manajemen bencana ini adalah yang pertama, bantuan darurat. 1. Pendirian pos komando bantuan. Yang kedua, bekerjasama dengan satuan koordinator pelaksana penanggulangan bencana. Yang ketiga, membangun tenda shelter, dapur umum, posko kesehatan, dan pos koordinasi. Yang kedua, inventarisasi kerusakan. Berbagai jenis kerusakan yang terjadi di data pada tahap ini, baik bangunan, fasilitas umum, lahan pertanian, dan lain-lain. Yang ketiga, evaluasi kerusakan. Tahap ini memperhitungkan keuntungan dan kerugian dari penanggulangan bencana. Perbaikan dalam manajemen bencana harus dicapai pada tahap ini. Yang keempat, pemulihan. Tingkat ini melibatkan rekondisi atau pemulihan situasi yang awalnya hancur atau kacau karena bencana yang sama. Yang kelima, rehabilitasi. 1. Memulai perencanaan tata ruang wilayah yang baik dengan membangun kepercayaan dan melibatkan seluruh elemen warga yang pada hakikatnya adalah korban bencana. Yang kedua, mekanisme perlindungan sipil secara bertahap diatur sebagai bagian dari mekanisme pengelolaan lingkungan. Yang ketiga, pencarian dan persiapan lokasi pemukiman tetap. Yang keenam, rekonstruksi.
Kegiatan rekonstruksi dilakukan dengan program perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi jangka menengah dan panjang untuk mengembalikan kehidupan masyarakat ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh, melanjutkan pemantauan. Daerah yang pernah mengalami bencana kemungkinan besar akan mengalami kejadian serupa lagi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan secara terus-menerus untuk meminimalisir dampak bencana tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.